Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh sejenak untuk memberikan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini datang untuk bersujud di hadapan altar-Mu Bapa. Biarlah pagi hari ini Bapa kami memberikan hati kami, hidup kami untuk menyembah Engkau Bapa. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapak, mulai dari penerima tamu, kolektan, LCD, WL maupun singer Bapak, bila semuanya Engkau berikan kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Dan kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Bapak, biarlah setiap benih firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam setiap hati kami, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Bapa, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujikan pujian Berilah Hormat Padamu. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Silahkan duduk dalam damai sejahtera Allah. Yang di luar boleh masuk, anak-anak silahkan untuk maju ke depan. Kita akan doa bersama-sama. Kita naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita.
sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Sekali lagi ya, Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, Ya. besar, besar. Yeah. Dia senangkan dan girakan dengan Sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Lagi ya, besar, 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 besar. Loncat, besar. Iya, yuk kita doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu yang begitu luar biasa. Inilah ya Tuhan anak-anak kami sebagai generasi penerus gerejamu di tempat ini. Biarlah ini menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, dan generasi yang mengerti arti beribadah. Oleh sebab itu kami mohon Allah Roh Kudus memberkati ibadah mereka, berkati seluruh penata layan, dan biarlah ya Tuhan mereka memuji-Mu, menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati mereka. Berkati ibadah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silahkan. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Segala dosa yang kita lakukan disengaja maupun tidak sengaja. Mari kita renungkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampun
Mari saya mengajak kita semua untuk tunduk di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kebodohan kami, kecerobohan kami Tuhan. Pikiran-pikiran yang jahat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, ampuni kami Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari dengan lembut katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang kau beri. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu ya Tuhan yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita dengarkan berita anugerah. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa. Dari Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita baca petunjuk hidup baru. Setelah kita diampuni segala dosa kita, mari kita berkomitmen. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 2, 1, 2, 3. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Silahkan duduk dalam damai sejahtera Allah, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Pagi ini kita datang di dalam namanya, nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan, nama yang membangkitkan, Yesus Kristus Tuhan, Raja yang layak disembah dan dipuji. Biar alam semesta Tuhan melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita bangkit berdiri, katakan layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini Tuhan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja atas segala raja. Hosana, 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 Hosana. Katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Oh, namamu besar, namamu besar termulia. Haleluya. Alam semesta menaikkan pujian bagi namamu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan pujian bagi nama Tuhan. Pagi hari ini pun Tuhan, umat-Mu Jemaat GKRI Misi Aletheia
menaikkan pujian, hormat dan pengagungan kepadamu. Inilah ibadah kami ya Tuhan, inilah bakti kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersatu, boleh berkumpul, dan bukan hanya berkumpul, tapi kita berkumpul dan bersatu. Amin. Kita lain dari suku, lain budaya, tapi pagi hari ini kita boleh berdiri untuk menyatakan satu suara kepada Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara Untuk menyatakan amin, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamanya. haleluya. Hey. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami berdiri di hadapan-Mu Bapa. Berdiri di hadapan tata Amin. anak domba. Satu suara. Satu suara. Untuk menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur pagi hari ini yang dibacakan oleh Saudari Dinda. Pembacaan Mazmur pada Minggu pagi hari ini terambil dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30 sampai ke-42. Bersama Engkau aku berani menerjang pasukan musuh. Bersama Allahku aku berani melompati tembok. Jalan Allah itu sempurna. Janji Tuhan itu teruji. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Dialah Allah. Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuatku jalanku sempurna, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di tempat tinggi, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananku menyokong aku, pertolonganmu membuat aku perkasa. Kau lapangkan jalanku dan kakiku tidak goyah. Aku mengajar musuh-musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sampai mereka lenyap. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi.
Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau menundukkan ke bawah kuasaku, orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuh-musuhku berbalik lari dari hadapanku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Adalah Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Haleluya. Denganmu Tuhan, tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita bangkit berdiri di hadapannya. Kita mau katakan, takkan pernah ragu kami Tuhan akan janji-Mu. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjalan untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Silakan duduk dalam sejahtera. Amin. Dengan sikap teduh kita akan merendahkan diri kita di hadapannya untuk firman yang sebentar akan kita dengar pagi hari ini. Biarlah seperti kerinduan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami satu di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu seperti
Kau dan Bapa adalah satu. Kami merendahkan diri Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sungguh ya Tuhan, hati kami bersyukur pagi hari ini. Hari ini ya Tuhan, kesempatan bagi kami untuk merasakan kasih Tuhan. Kebersatuan yang Tuhan inginkan di dalam umat-Mu, jemaat-Mu GKRI Misialite. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah di pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan atas setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kami. Pimpin setiap kami. Terangi hati pikiran kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami juga ruangan ini. Berikan roh pengertian kepada setiap kami. Berdoa ya Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu ini yang sederhana. Berkati ya Tuhan dengan kepandaian hikmat yang daripada-Mu. Dijauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Biar hikmat-Mu memenuhi hamba-Mu ini ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis berbentuk apapun dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras Engkau lembutkan ya Tuhan. Bila pikiran kami tertuju kepadamu, tertuju kepada firman yang akan kami dengar bersama-sama. Kami nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, gitu ya. Semangat. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu.
di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 dan 20 sampai dengan 23. Sudah ketemu? Amin. Belum semua. Ya, kita baca ya, sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kemudian kita melakukannya. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Sekali lagi shalom. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini tema yang diberikan kepada kami para hamba Tuhan, tema besarnya yaitu together atau bersama-sama, togetherness, kebersamaan. Ya. Dan pagi ini kita akan belajar satu tema yaitu the answer to Jesus prayer atau jawaban doa Yesus. Ya, jawaban doa Yesus yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 11, demikian ayat 20 sampai dengan 23 Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah di pasal yang ke-17, maka kita mengetahui bahwa ini adalah doa syafaat daripada Tuhan Yesus. Next, doa syafaat daripada Tuhan Yesus. Menjelang kematiannya. Ya, doa syafaat Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Ini waktu-waktu terakhir Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia saat pelayanan di dalam dunia. Nah, Tuhan Yesus berdoa syafaat. Dan salah satu isinya yaitu di dalam doa syafaat ini berkaitan dengan hal yang penting. Itu sudah diantisipasi sebelumnya ya, oleh Tuhan Yesus bahwa hal itu akan terjadi. Nah, apa sih isi daripada doa Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kalau kita tadi membaca di ayat yang ke-11, ayat 20 sampai 23, maka
inti daripada doa syafaat Tuhan Yesus di situ adalah persatuan. Menjadi satu, Bapak Ibu. Ya. Doa Tuhan Yesus adalah supaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi satu. Saya teringat dengan almarhum mertua, ya, ibu mertua saya, ibunya Bu Susan. Sebelum beliau meninggal, beliau sampaikan kepada anak-anaknya, dipanggil semua, dari yang nomor 1 sampai nomor 5, ya, dipanggil semuanya. Nah, terutama yang nomor 1 disampaikan, hei kamu yang paling tua, kamu harus bisa membuat saudara-saudaramu rukun satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Ya. Isinya itu seperti itu. Kamu sebagai yang tua harus bisa menasihati supaya semua ini kelima-lima saudaramu ini hidup rukun. Ojo tukaran gitu. Ya. Nah, ternyata hal serupa juga sama disampaikan Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu juga pernah mendengar orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dulu berpesan seperti itu. Saya sudah 2 kali mendengar pesan yang sama. Ibu mertua saya dan yang kedua bapak saya. Sama juga. Sing rukun. Karo dulur-dulure kabeh. Sing rukun. Pasti ada sesuatu yang membuat tidak rukun. Nah, makanya sing rukun dadi satu, menjadi satu, saling mengasihi. Nah, itu isi doa Tuhan Yesus. Doa syafaat Tuhan Yesus, ya, untuk murid-muridnya dan untuk orang percaya, Tuhan Yesus tidak meminta supaya orang murid-muridnya sukses, murid-muridnya jadi kaya raya, murid-muridnya menjadi orang yang makmur nyaman, bukan itu. Tuhan Yesus tidak berdoa supaya murid-muridnya berbahagia di dunia, enggak. Tetapi Tuhan Yesus berdoa untuk persatuan mereka. Ya, untuk persatuan mereka Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Nah, semua orang beriman, Tuhan inginkan pada akhirnya kita menjadi satu. Itu kehendak Tuhan. Amin. Ya. Kehendak Tuhan supaya kita menjadi satu. Kalau orang tua kita saja sebelum meninggalkan kita berpesan, ya, mereka sudah melihat betapa pentingnya kerukunan dan kesatuan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus pun menegaskan bahwa persatuan, kerukunan itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Ya, itu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat yang diinginkan Tuhan Yesus adalah seperti apa? Kesatuan yang seperti apa? Ya, kesatuan yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kalau tidak kita baca tadi di ayat 11, 21 kemudian 22, yaitu kesatuan yang dikehendaki di dalam tubuh Kristus. Seperti halnya kesatuan yang ada di surga, yang ditunjukkan di dalam Allah Tritunggal. Ya. Kesatuan yang dipersonifikasikan, digambarkan, dibandingkan dengan Allah Tritunggal. Kesatuan yang sudah ada di dalam Allah Tritunggal. Allah tidak menciptakan kesatuan karena sudah ada di dalam Allah Tritunggal. Ya. Jadi kesempurnaan kesatuan yang dikehendaki oleh Allah di dalam tubuh Kristus, yaitu kita umatnya, gereja Tuhan, adalah kesatuan yang mesra seperti Allah Tritunggal. Kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang dahsyat
Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan memang kita adalah bagian daripada keluarga sekarang, keluarga Kristen ya, di dalam gereja kita. Kita sudah menikmati kesatuan. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali, apa sih tujuan daripada Tuhan Yesus ketika dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Amin. Kita sebelumnya terpisah karena kita orang yang berdosa. Sementara Allah kita adalah Allah yang kudus. Kemesraan, kebersamaan itu Tuhan inginkan sejak awal. Saya sudah berapa kali ya menyebutkan di atas dari sini. Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa, Tuhan hadir bukan hadir dengan kemarahan, tapi hadir dengan penuh kasih mencari mereka. Tujuannya apa? Supaya menjadi satu lagi, ada hubungan yang mesra lagi, erat. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga Rasul Paulus katakan apa? Sehingga sekarang kita dengan penuh keberanian bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah karena jalannya sudah terbuka di dalam Yesus Kristus. Ya. Kesatuan kita bukan didasarkan oleh karena kita ganteng sama-sama ganteng, cantik sama-sama cantik, kaya sama-sama kaya. Bukan. Bukan itu yang menyatukan kita. Tapi karena ada kasih Tuhan, Roh Kudus di dalam hati kita menyatukan kita. Amin. Ya, kita beragam dari suku bangsa Bapak Ibu. Ada Batak, ada Jawa, ada Cina, ya, ada Madura, ada Manado, ya. Ada mana lagi? Papua, NTT, ya. Pak Rafael dari Timor Leste, malah luar negeri malahan. Ya. Ada macam-macam Bapak Ibu. Tapi kenapa kita bisa bersatu? Itu karena Roh Kudus yang menyatukan kita. Amin. Ya, Roh Kudus yang membawa kita di dalam kesatuan. Dan kita percaya bahwa Allah lah yang memberi kesatuan itu di dalam gerejanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Kalau begitu, pertanyaannya adalah seberapa penting bagi Tuhan Yesus kesatuan orang percaya? Sebelum dibuka, kira-kira Bapak Ibu dari kalau saya sebutkan dari kurang penting, penting, dan sangat penting, pilih yang mana? Kurang penting, penting, sangat penting. Hah? Yang sangat penting? Ya. Memang, bagi Tuhan Yesus, kesatuan orang percaya itu sangat penting. Ya, sangat-sangat penting Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi ya, itu kita temukan bisa ada 4 kali dia katakan, agar mereka menjadi satu. Menjadi satu, menjadi satu, menjadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mendoakannya Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus mendoakannya, berarti ini sangat penting. Dia sebutkan dalam doanya itu kalau kita lihat, ada 4 kali diucapkan supaya umatnya menjadi satu. Berarti itu sangat penting. Nah, ini berikutnya. Nah sekarang bagaimana kita dapat menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus untuk persatuan? Ya. Yang pertama yaitu berdoa dengan penuh integritas untuk persatuan. Kalau Tuhan Yesus sendiri sudah berdoa untuk persatuan dan integritasnya sudah diragukan, karena tadi saya katakan bahwa di dalam kealahan Allah Tritunggal itu ada
kesatuan yang sempurna. Maka kita umatnya juga harus berdoa. Ya. Bagaimana kita dapat menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus? Maka kita harus berdoa dengan penuh integritas Bapak Ibu. Amin. Ya. Tuhan Yesus inginkan bahwa ada kesatuan yang nyata di dalam tubuh Kristus. Kesatuan yang tulus, tidak berpura-pura Bapak Ibu. Ya. Hati-hati. Kita bisa sangat mudah berdoa, Tuhan, jadikan kami satu. Kita dengan sangat mudah tadi dengan nyanyian, jadikan kami satu seperti Engkau dan Bapa satu. Tapi di awal lagu tadi itu yang sulit. Apa tadi? Kami rendahkan diri. Merendahkan diri satu dengan yang lain itu sulit. Untuk menjadi satu. Ya, merendahkan hati. Percuma kalau kita berdoa tanpa integritas. Yang dimaksudkan adalah gini, kita berdoa untuk kesatuan, tapi satu dengan yang lain masih ada pertengkaran. Itu enggak doa, bukan doa yang integritas untuk kesatuan. Ya, kita berdoa untuk kesatuan jemaat, kesatuan anggota tubuh Kristus. Tapi kita sendiri masih ada pertengkaran, ada permusuhan satu dengan yang lain. Nah ini yang harus kita singkirkan Bapak Ibu. Mari kita berdoa dengan integritas untuk persatuan, kebersamaan kita sebagai umat Tuhan, GKRI Misi Aletheia. Amin. Ya, mari kita saling merendahkan hati, merendahkan diri. Mungkin di antara satu dengan yang lain memang ada kesalahan, memang ada satu persoalan. Tetapi Roh Kudus itu menolong kita untuk menyelesaikannya. Amin. Ya, diselesaikan. Tuhan tidak inginkan ketika kita seperti ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam peribadatan bersama, tapi tidak ada kesatuan. Apakah berkenan? Ya. Maka kita bisa disebut sebagai apa? Umat yang munafik Bapak Ibu. Itu. Satu dengan yang lain, tidak ada kerukunan, tidak ada kesatuan. Nah, ya, harus singkirkan itu, kita harus segera untuk selesaikan itu, ya. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus untuk persatuan yang kedua, yaitu berdoa dalam keluarga jasmani maupun rohani untuk persatuan. Nah, berdoa dalam keluarga jasmani maupun rohani untuk persatuan. Nah, ini apa sih artinya ya? Nah, artinya kita harus meluangkan waktu ya di dalam keluarga kita masing-masing berdoa untuk kesatuan. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu yang sudah punya anak nih, terutama yang anaknya lebih dari satu, pernah enggak berdoa supaya anak-anak kita rukun, bersatu sampai selama-lamanya? Pernah? Kalau pernah alhamdulillah. Ya, kan alhamdulillah kan puji Tuhan ya kan. Puji Tuhan. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu itu. Kita harus berdoa terutama untuk keluarga kita. Ya. Keluarga inti, kemudian keluarga satu dengan yang lain, keluarga saudara kita. Ya, kakak keluarga-keluarga, mungkin kita punya kakak yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Kita doakan Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan sebelum kita berdoa untuk kesatuan jemaat, kesatuan keluarga Allah, kesatuan rohani di dalam gereja. Kita mulai dari diri kita masing-masing di dalam keluarga.
Ya, kita mulai dari diri kita, dari individu kita masing-masing. Ya. Siap Bapak Ibu? Amin. Ya, kita ayo berdoa dulu. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Mungkin ada kakak kita, adik kita, siapa ya di dalam keluarga kita yang sedang bermasalah. Mungkin kita sudah lama kita nggak berjumpa dengan dia, tidak ngobrol sama dia, tidak berkomunikasi dengan dia. Waktunya kita mengingat firman Tuhan pagi hari ini. Doa Tuhan Yesus, yaitu untuk kesatuan orang percaya. Ya, kesatuan orang percaya. Mari kita mulai dari dalam keluarga kita, keluarga jasmani kita, keluarga inti di dalam rumah tangga kita. Kita doakan anak-anak kita selagi mereka masih kecil, hingga kelak mereka berkeluarga. Seperti Mbak Oci dan Mas Abrinda sudah. Ya. Oci pucat ya. Ngantuk, capek. Gak apa-apa itu biasa. Biasa. Kan tadinya 2 kan jadi 1 kan? Iya, itu. Itu juga firman Tuhan loh yo. Kamu sudah dipersatukan, diberkati dalam gereja kemarin. Luar biasa. Ya. Ya. Kita berdoa Bapak Ibu. Doakan anak kita, doakan keluarga kita. Agar kita, mulai dari kita, kemudian kita berdoa untuk keluarga gereja agar dipersatukan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus dalam persatuan? Nah, ini dia ya. Berdoa dalam praktek untuk kesatuan. Tadi berdoa Tuhan, jadikan gereja kami umat-Mu GKRI Misia Letia menjadi satu keluarga Allah yang saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Baru kita berdoa di dalam prakteknya, mampukan kami Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menerima satu dengan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa orang Kristen di dalam satu gereja, di dalam satu tubuh Kristus ini seperti beras yang ada di dalam apa itu namanya? Tong ya, daringan lawan Jawa ya. Atau beras yang ada itu ya di pundi-pundi itu. Ada yang utuh, ada yang separuh, ada yang seperempat, ada yang secuil. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, bagaimana kita bisa menerima, merangkul ya satu dengan yang lain. Nah, ini penting di dalam praktek kesatuan. Dan semuanya itu ditunjukkan di dalam teladan Tuhan Yesus, teladan Allah Tritunggal yang diikat oleh kasih yang sempurna. Amin. Ya. Itu loh. Bapak Ibu, dunia ini sedang mengalami yang namanya sakit kesepian. Ya, sakit sindrom kesepian. Ya, atau sindrom alone. Ya, merasa sendiri Bapak Ibu. Dan itu terjadi di Eropa, di barat. Karena mereka udah individu-individu ke gereja itu tidak masuk Bapak Ibu. Hanya di luar karena sudah disediakan monitor gede di halaman. Jadi iso ibadah di dalam mobil. Enggak masuk di gereja. Ya opo kayak ini. Ya. Maka yang terjadi adalah mereka mengalami yang namanya sindrom alone. Ya. Merasa kesepian sendiri. Nah, kita berharap, mari kita berdoa untuk praktek kesatuan ini ya.
Kita terus berdoa bahwa ini adalah merupakan kebutuhan yang mendalam. Kesatuan satu dengan yang lain. Ya. Ini adalah kebutuhan Bapak Ibu. Ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Mari kita praktekkan, kita berdoa menjadi orang-orang yang menjadi agen kesatuan di dalam gereja kita. Nah, yang terakhir, apa tujuan utama dari persatuan yang Tuhan Yesus doakan Bapak Ibu? Ada tujuan. Ya. Apa sih tujuannya? Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan muridnya dan orang yang akan percaya oleh pemberitaan para murid. Bapak Ibu, tujuannya bukan hanya sekedar kerukunan orang percaya, bukan. Bukan hanya sekedar bersama-sama bisa menikmati anugerah Tuhan. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya mari kita lihat. Alasan kita harus bersatu sebagai orang percaya adalah 1, 2, 3. Sebagai saksi bagi dunia. Amin. Itu tadi 2 kali Tuhan ngomong. Ya. Saya bacakan lagi ya di dalam ayat 21. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian ayat 23. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya, jelas itu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Itu jelas. Ada tujuan yang besar daripada kehendak Tuhan melalui kebersamaan, kebersatuan kita. Agar kita menjadi saksi bagi dunia yang sedang kesepian. Kebersamaan kita, kebersatuan kita menunjukkan bukti nyata Injil Tuhan Yesus. Amin. Ya. Injil itu menyatukan Bapak Ibu. Menyatukan kita orang berdosa dengan Allah. Injil membawa kita kepada keselamatan, hidup kekal, akhirnya juga bersama-sama dengan Allah. Maka gereja harus menunjukkan itu. Kesatuan. Ya. Jelas loh. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala di doa siang ya Pak ya. Apa itu? Lupa. Doa pagi atau doa siang? Doa pagi. Rukun. Di mana ada kerukunan berkat-berkat dicurahkan. Amin. Seperti minyak yang dicurahkan dari kepala Harun menuju ke janggutnya, meleleh terus menjadi berkat. Ya, seperti itu. Tapi bukan sekedar itu. Ada tujuan Tuhan supaya dunia tahu. Nah ini loh. Agar dunia tahu, dunia percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah Juru Selamat yang diutus oleh Bapa bagi keselamatan dunia yang sedang mengalami kesepian. Dunia perlu kita tolong, orang-orang banyak perlu kita tolong, kita tarik menjadi satu tubuh keluarga Allah yang diikat oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Itu tujuannya Bapak Ibu. Tujuan kebersamaan yang Tuhan doakan adalah supaya kita menjadi saksi dan banyak orang percaya. Ya, artinya apa? Di dalam kebersamaan, kesatuan kita, orang akan menjadi percaya. Sebaliknya, ketika kita ada perpecahan, kita ada pertengkaran, maka orang lain sudah tidak percaya lagi. Itu jelas. Loh, katanya orang Kristen disatukan, penuh kasih, kok bertengkar, kok berpecah, ya, kok saling ini dan itu satu dengan yang lain. Kita tidak menunjukkan Injil situ, maka Injil akan dianggapnya sebagai ya ternyata cuman begitu. Ya. Tapi kebersatuan kita, kesatuan kita dalam Tuhan Yesus menjadikan orang lain percaya. Ya kan? Amin. Ya, mari mulailah dari keluarga kita masing-masing. Lalu kita berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk praktek kita. Terakhir. Oh, terakhir lagi ya. Lupa. Ini sudah ini ya. Next. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita ingin komunitas kita berkembang dan gereja berkembang, maka kita perlu bersatu dengan sengaja, terus tanpa henti dan yes. Ayo kita dengan sengaja Bapak Ibu. Kalau mau komunitas kita berkembang, gereja kita berkembang, ya, maka kita harus bersatu dengan sengaja. Ya, artinya dengan sengaja berarti ada inisiatif dari kita masing-masing. Ya. Bersatu di dalam doa, bersatu di dalam ibadah. Semakin kita banyak bersatu bersama-sama berdoa, saya yakin itu akan menulari yang lain. Amin. Ketika kita mau datang bersama-sama di dalam ibadah doa, kita semakin semangat berdoa untuk kesatuan, menyembah Tuhan. Saya yakin itu akan membawa yang lain juga untuk hadir, untuk ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Saya menghimbau untuk semua para pelayan majelis, ya, mari menjadi satu. Luangkan waktu. Kita memiliki waktu yang sama 24 jam. Berikan waktu kita untuk bersatu di dalam doa, ibadah doa. Karena ini penting Bapak Ibu. Dimulai dari kita, kalau kita biar jemaat lihat kita, mereka semua akan bersama-sama bersatu padu di dalam doa. Maka komunitas kita akan berkembang, gereja berkembang, karena ada persatuan yang disengaja. Dan yang penting adalah tanpa henti, ojo gampang bosen. Cek teko ping 3 wis bosen. Ya, wis gak enak. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir ke gereja karena tidak enak, ya, itu perlu dipertanyakan kekristenannya. Emangnya untuk apa? Ke gereja itu adalah untuk bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Itu fokus tujuannya. Ya. Lalu yang terakhir dengan penuh kasih. Next. Kita baca 1, 2, 3. Kita dapat menjadi jawaban atas doa Yesus. Kita memiliki kesempatan untuk menjadi generasi yang bersatu di tengah dunia yang terhilang dan kesepian. Mari kita menjadi generasi-generasi yang menjadi jawaban doa Tuhan Yesus untuk menjangkau banyak jiwa yang sedang kesepian. Tundukkan kepala. Kita berdoa. Mau main musik? Kita nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman Tuhan.
WL Singer bisa maju ke depan. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Katakan kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan ya Tuhan, agar dunia biarlah kami tahu menjadi saksi-Mu bukti Tuhan. nyata dari Haleluya. kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami Sekali lagi, lebih jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari ya Tuhan. kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin Bapak Ibu perlu berdoa untuk keluarga masing-masing. Mungkin sedang dalam persoalan, sedang dalam perselisihan. Sudah lama tidak berkomunikasi. Silahkan Bapak Ibu berdoa. Musik bisa mengiringnya dengan lembut. Haleluya. Oh haleluya. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Ajari kami ya untuk melakukan firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan. Untuk keluarga kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami. Tolong ya Tuhan Kau jamah hati mereka. Kami mengampuni mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun ya Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, dengarkanlah doa kami Tuhan pagi hari ini. Yang kami panjatkan kepadamu dengan segenap hati kami. Karuniakan ya Tuhan kesatuan itu kepada kami. Kesatuan yang ada dalam diri-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan gereja kami menjadi nyata, menjadi berkat. Jemaat-Mu menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak jiwa yang sedang dalam kesepian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Firman untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami. Allah Roh Kudus tolong umat-Mu jikalau saat ini dalam pergumulan, di dalam menghadapi persoalan perselisihan di antara keluarga mereka. Dengan saudara-saudara mereka, mari Tuhan Kau hadir. Engkau menjadi ya Tuhan penyelesai di dalam konflik mereka. Berikanlah kerendahan hati kepada umat-Mu untuk menjadi ya Tuhan orang-orang yang membawa damai sejahtera. Membawa kesatuan dan kerukunan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau berikan pertumbuhan iman. Engkau kuatkan, teguhkan iman jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah di dalam hati umat-Mu, di dalam hati kami. Ada kerinduan untuk bersama-sama. Bersatu padu di dalam doa, di dalam beribadah. Kami berdoa untuk pergumulan ekonomi mereka saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati usaha-usaha mereka. Engkau memberkati ya Tuhan. Apapun dikerjakan bersama Engkau, Tuhan membuka jalan. Berdoa ya Tuhan Kau berikan kesehatan untuk umat-Mu ya Tuhan. GKRI Misyalet ya. Dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, lansia. Diberikan kesehatan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pagi hari ini untuk Pastor John, gembala sementara di Jiwek, yang sedang sakit ya Tuhan. Yang baru saja menjalani perawatan untuk jantungnya. Mari Tuhan Kau memberikan pemulihan kepada Pastor John. Sehingga ya Tuhan beliau dapat melayani lagi jemaat-Mu yang ada di Jiwek. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayanan Bapak Fikire dalam pergumulannya untuk tempat. Tuhan campur tangan. Berdoa ya Tuhan untuk persiapan Natal masing-masing komisi. Kau berkati panitia yang sudah dibentuk. Berkati ya Tuhan untuk penggalangan dana dan semua yang diperlukan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk persiapan pernikahan daripada saudara Karis dan Asti. Kiranya Tuhan mencukupkan segala biaya yang diperlukan. Panitia dan semua ya Tuhan yang terlibat di dalamnya. Mari ya Allah Kau menyertai, memberkatinya. Demikian juga dengan saudara Wahyu dan Kristina. Terima kasih Tuhan. Semua sudah dipersiapkan, semua sudah mulai dikerjakan. Tuhan tolong mereka berdua di dalam memikirkan. Tuhan berkati kedua keluarga. Tuhan menolong kami semua yang di tempat ini yang menjadi panitia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sedang berulang tahun. Berkati Pak Mahendra dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Terus diberkati dengan iman yang kuat, menjadi berkat dimanapun berada. Berkati ya Tuhan untuk anak kami Sevanya Vira Velove. Tuhan berkati studinya, pertumbuhan imannya, biarlah dia menjadi berkat, biarlah dia menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan dan membanggakan bagi kedua orang tuanya. Berkati Mbak Nani ya Tuhan, yang juga berulang tahun. Tuhan tolong, berikan kesehatan senantiasa,
sukacita senantiasa, iman yang teguh senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum persembahan kita jalankan, kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Silakan petugas kolektor untuk. Ya, puji Tuhan. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini. Beragam-ragam kita hadir di sini. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. 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 Sekali lagi, beragam-ragam kita di sini. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang muda. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena percaya. Yesus Tuhan, Dialah Raja, segala raja. Haleluya. 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 Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami tak henti-hentinya mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima dalam minggu-minggu ini, baik melalui usaha pekerjaan kami Bapa. Dan pagi hari ini kami kembalikan berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan. Karena kami tahu bahwa ketika kami memberi, kami tidak akan berkekurangan Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk persembahan ini, biarlah keuangan ini bisa dikelola oleh setiap majelis. Engkau kiranya Engkau memberikan roh takut akan Tuhan, supaya setiap persembahan ini boleh kami jalankan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan yang syukur. Haleluya, amin. Warta jemaat pada pagi hari ini. Next. Nah, sekali lagi atas nama Gembala Sidang Majelis dan Jemaat kami mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Bapak Mahendra tanggal 6 November, Saudari Sevanya, putri dari Bapak Rafael, dan Ibu Nuriani atau Ibu Jonas ya, tanggal 10 November. Next. Jadwal penatalayan untuk minggu berikutnya. Sekali lagi untuk ibadah PPD kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir semuanya, bukan hanya untuk penatalayan, namun semuanya jemaat bisa hadir untuk mengikuti ibadah PPD tanggal 15 November hari Rabu jam 7 malam. Next. Untuk persekutuan doa pagi sesuai jadwal bisa dilihat ya. Next. Untuk minggu juga bisa dilihat nanti di warta WA mungkin. Mungkin ada tambahan? Oh gitu ya. Untuk majelis ya, PAJ nanti siang setelah ibadah jam 10 ada rapat ya setelah ibadah ini. Kalau nggak ada, silakan. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk pelajaran kita ya. Nah, pelajaran kita, ya saya akan bacakan pertanyaannya, Bapak Ibu yang membaca jawabannya. Loh, kok hilang? Ya. Mengapa Allah menginginkan keselamatan orang? Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, next. Bagaimanakah Allah menyelamatkan orang berdosa? Melalui Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Nyanyian jemaat. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan,
jemaat nurut firman-Nya berkasih-kasihan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Mari kita terima berkat bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Tetap berdiri Bapak Ibu. Nanti setelah Alkitab diberikan ke saya baru boleh duduk.